warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felina Septiana dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 3 dari Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Oke, di sini pada pertemuan kali ini saya akan mengoperasikan atau mempraktekkan aplikasi Google Dokumen. Nah, Google Dokumen di sini mempunyai beberapa keunggulan atau kelebihan, yang mana saya akan mempraktekkan sebanyak 5 kelebihan saja dari penggunaan Google Dokumen tersebut. Apa saja dari kelima kelebihan tersebut, saya akan bahas sebagai berikut. Oke, untuk yang pertama, kita harus membuka Google Dokumen tersebut. Di sini saya membuka Google Chrome, mencari aplikasi Google Dokumen. Nah, di sini sudah sedia ya teman-teman. Kita klik. Buka Start a New Document pada bagian tanda plus atau blank di sini. Nah, untuk kelebihan yang pertama di sini yaitu Google Dokumen dapat menyimpan secara otomatis. Nah, kelebihan yang pertama yaitu Google Dokumen ini dapat menyimpan secara otomatis. Apabila kita mengetik suatu tanda koma, titik, dan di sini di atas itu ada kata saving atau proses penyimpanan, yang mana otomatis tersimpan dan tidak perlu untuk Ctrl V dan lain sebagainya nih. Di tanda ini yang saya lingkari di sini, ini otomatis ada tanda checklist dan tersimpan. Selanjutnya, kelebihan yang kedua yaitu pada Google Dokumen di sini dapat memeriksa ejaan yang salah atau kita sebut autocorrect, yang mana kita dapat memeriksa ejaan yang salah dengan cara misalnya kita kasih contoh. Misalnya kita contohkan extension atau export. Kalau di sini ada garis bawah berwarna merah, ini menandakan bahwa kalimat ini salah. Nah, yang benar kita akan dicek dengan cara memperbaikinya, yaitu yang klik di sini. Nah, yang benar itu ekstensi. Terus kemudian yang ekspor di sini kita lupa S ternyata. Nah, yang benar seperti ini. Jadi ini lebih memudahkan mahasiswa ataupun orang yang menggunakan Google Dokumen ini agar ketika membuat suatu artikel atau makalah itu dapat menyeleksi ejaan apa saja yang mungkin salah di Google Dokumen yang kita buat seperti itu. Kita contoh membuat lagi introducing. Nah, di sini ada garis merahnya lagi. Kita cek cara introchecknya, tinggal diklik aja. Ini otomatis yang di atas yang paling benar. Introducing. Nah, di sini. Lanjut untuk kelebihan yang ketiga, Google Dokumen ini dapat berbagi dokumen tanpa harus mengcopy ulang atau menyalinnya ke flash disk. Jadi karena terbiasa menyalin ke flash disk itu memakan waktu yang lama. Jadi kita hanya dengan menggunakan Google Dokumen di sini hanya untuk berbagi dengan menggunakan linknya saja. Hal itu dapat memudahkan bagi seorang yang ingin kita kirimkan. Caranya dengan kita menggunakan menu klik di sini, klik menu share. Nah, kita save dulu. Nah, di sini bisa kita lihat add people and group, bisa kita tambahkan seperti ini. Nah, di sini ada pilihan, bisa menyebarkan anything with the link.
hanya yang mengakses link saja. Copy link, terus kemudian done. Kita salin linknya. Nah, otomatis teman-teman di sini linknya berwarna biru, jadi kita dengan cara kita mengeklik link ini, kita akan otomatis pergi ke dokumen yang kita kirimkan. Ini mempermudah sekali untuk melakukan kirim-mengirim. Oke, selanjutnya untuk kelebihan yang keempat pada Google Dokumen di sini, Google Dokumen dapat mengetik dengan menggunakan Nah, di sini ada kesalahan ya. Kita klik, ternyata menggunakan. Nah, dengan menggunakan voice typing. Artinya, ketika kita malas untuk mengetik dengan menggunakan keyboard, Google Dokumen di sini hadir dengan voice typing, yang mana kita dapat menggunakannya dengan menggunakan suara kita saja dan otomatis dia akan mengikuti apa yang kita bicarakan. Caranya seperti apa? Nah, di sini klik tools atau alat, terus kemudian translate dokumen. Kita pilih bahasanya terlebih dahulu di sini. Indonesian Translate. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik lagi tool. Nah, di sini ada ikon mikrofon, kita klik voice typing-nya. Nah, ketika kita mengklik ini, otomatis kita berbicara dan akan terketik di Google Dokumen ini. Contohnya ya, kita contohkan. Nah, kita klik. Dengan menggunakan Google Dokumen dapat mempermudah mahasiswa dalam pengerjaan tugas. Setelah itu matikan. Nah, apa yang tadi saya bicarakan itu otomatis sudah ada di sini. Ini yang tadi bisa saya bicarakan. Otomatis terketik. Hal ini dapat memudah dalam pengerjaan tugas. Jadi tidak usah ribet-ribet lagi dan tidak perlu mengetik lagi. Itulah kelebihan yang keempat. Lanjut ke kelebihan yang terakhir, yang kelima, yakni Google Dokumen di sini dapat membuat daftar isi secara otomatis, teman-teman. Bagaimana caranya? Nah, di sini saya akan mempraktekannya ya. Pertama-tama kita harus membuat halaman baru dulu. 3 halaman baru ya, 1, 3. Nah, otomatis di sini ada 3. Yang pertama kita isi pengertian, misalnya pengertian Google Dokumen. Terus selanjutnya macam misalnya ini ya, Google Dokumen. Terus pada halaman yang terakhir cara menggunakan Google Dokumen, teman-teman. Nah, selanjutnya kita kembali ke atas. Kita blok bagian pengertian Google Dokumen di sini. Terus kita klik alt text heading 1. Kita ubah menjadi heading 1. Terus kemudian yang kedua, halaman yang kedua, kita ubah lagi normal text heading 1. Selanjutnya yang ketiga kita blok juga normal text heading 1 atau halaman judul 1.
Nah, selanjutnya kita membuat halaman baru lagi, Ctrl Enter. Nah, setelah menuju halaman akhir, kita klik Insert, terus kemudian yang di bawah ada Table of Content atau daftar isi di sini. Kita klik, misalnya yang ini. Nah, otomatis di sini akan terbuat daftar isi otomatis. Bisa klik lagi, Insert, yang warna klik yang warna biru. Nah, kalau yang ini ketika kita klik pengertian Google Dokumen, otomatis kita akan terarahkan pada pengertian Google Dokumen. Kita akan diarahkan pada halaman di pengertian Google Dokumen. Hal itu dapat mempermudah, tidak perlu untuk menggeser-geserkan kembali ke halaman yang akan dituju. Contohnya lagi, kita mencari macam-macam Google Dokumen. Nah, di sini sudah kita akan diarahkan ke halaman ini yang kita tuju. Seperti itu. Mungkin itu saja dari 5 kelebihan yang saya praktekkan dan paparkan tadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.